Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli thumma yafqahu qawli ya fattahi 'ali amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika laminasy syahidin. Kaum muslimin sidang salat Jumat yang insyaallah senantiasa kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Bersyukur dengan lisan kita ucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersyukur pula kita dengan perbuatan. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan hari ini untuk beribadah kepada Allah. Banyak manusia yang mampu bersyukur dengan lisannya. Hari ini Allah berikan kesempatan hidup lisannya mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Dibacanya doa hamdalah ketika bangun tidur. Tapi tak ia syukuri dengan perbuatan. Tak datang melaksanakan sholat Jumat berjamaah, menunjukkan dia hamba Allah yang tak bersyukur dengan perbuatan. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, aku tambah nikmatku untukmu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika engkau tak mau bersyukur, maka sesungguhnya semua nikmat yang telah Allah berikan kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Siksaku amatlah pedih, kata Allah. Kemudian bersalawat kita untuk junjungan alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kelak jika kita telah dibangkitkan di padang mahsyar, berhadapan kita dengan sidang yang maha adil, sidang Allah Subhanahu wa taala, akan terbuka semua apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat perbuatan baik walaupun kecil, ia kelak pasti akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat perbuatan tak baik walaupun kecil, kelak di dalam sidang Allah ia pasti akan melihatnya. Apa yang dulu sering ditonton oleh mata, apa yang dulu sering dilakukan oleh tangan, kemana kaki kita pernah melangkah, apapun yang dulu pernah kita lakukan selama hidup di dunia, walaupun ketika di dunia mampu kita tutupi dari pandangan manusia, bisa kita menutup aib-aib yang kita lakukan dari pandangan manusia, kelak di dalam sidang yang maha adil semuanya pasti akan terbuka. Semuanya pasti akan diperlihatkan di hadapan seluruh manusia dan malaikat. Maka betapa takutnya kita kelak, betapa malunya kita kelak akibat perbuatan kita sendiri jika yang diperlihatkan adalah dosa-dosa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia. Amal yang kita bawa menghadap sidang Allah belum tentu mampu meraih rahmat Allah untuk masuk dalam surganya. Kita berharap ada hal-hal lain yang dapat meringankan tuntutan kita di dalam sidangnya Allah. Al-Quran akan datang memberikan keringanan jika selama hidup di dunia kita menjadi ahli Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran karena sesungguhnya Quran pasti kelak akan datang memberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa bersahabat dengan Quran. Harta pasti akan datang memberi syafaat bagi orang-orang yang dulu memilikinya jika benar-benar ia dapatkan dari jalan yang halal dan banyak digunakan untuk infak sedekah jalan Allah. Dan yang sangat kita harapkan kelak di dalam sidang yang maha adil, yakni keringanan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang kelak mendapatkan keringanan dari baginda Nabi masuk surga tanpa hisab. Ada yang kelak dapat keringanan dari baginda Nabi dipermudah dalam proses sidang amal. Ada yang kelak dapat keringanan dari baginda Nabi, sudah ditimbang amalnya ternyata lebih berat dosanya, kemudian dilemparkan ke neraka, dijemput kembali oleh baginda Nabi bertahap sesuai dengan tingkat imannya untuk balik ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu macam-macam bentuk syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena memang beliau manusia yang telah diizinkan Allah untuk memberikan syafaat bagi umatnya. Kita takut bila kita termasuk yang lebih berat dosanya kemudian dilemparkan ke neraka, tak pula mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Mengapa tak mendapatkan syafaat baginda Nabi? Karena di dunia dulu tak pernah mau mengamalkan sunnahnya. Kemudian setiap kali terdengar nama Nabi Muhammad diucapkan, lidah kita tak mau bersolawat. Maka tuan-tuan guru kita senantiasa menyampaikan banyak-banyak bersolawat untuk Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak bersolawat untuk Nabi, hendaknya kita semua hadir termasuk dalam golongan umatnya yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa pula khatib mengajak diri khatib pribadi dan semua kita yang hadir agar senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Allah tak melihat berapa banyak harta yang kita punya. Allah tak melihat berapa banyak gelar yang kita sandang. Allah tak melihat jabatan apa yang kita punya. Semuanya sama di hadapan Allah SWT. Yang membedakan kita adalah tingkat keimanan dan ketakwaan. Tak terkenal pun kita di kalangan manusia karena tak pernah memiliki jabatan apapun. Namun bila kita bersungguh-sungguh menjalankan perintah Allah sampai disunnahkan oleh baginda Nabi, bersungguh-sungguh menjauhkan diri dari setiap perkara yang diharamkan Allah, sampai perkara makruh sekalipun kita jauhkan, insya-Allah posisi kita dekat di sisi Allah SWT. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Hidup di dunia ini singkat, hanya tempat persinggahan sementara. Wa man hayatud dunya illa na'ibun wa lahun. Dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan hanya tempat senda gurau saja. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan sebelumnya, yakni kehidupan di dunia. Kematian pasti akan datang. Ajal pasti akan datang tepat pada waktunya, tanpa pernah kita tahu kapan ajal itu akan datang. Dunia ini singkat, tak pernah mampu satu manusia pun memprediksi kapan ajal akan datang menjemputnya. Tak satu manusia pun mampu menyampaikan bahwa ia akan hidup sampai usia senja, ia akan hidup sampai usia 70 tahun, 80 tahun. Tak satu manusia pun mampu mengatakan itu. Karena ajal bisa datang kapan saja, di mana saja, dan bagaimanapun caranya. Karena 3 hal dirahasiakan dari ajal. Dirahasiakan kapan datangnya, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun kapan. Kemudian dirahasiakan di mana ajal akan datang. Kita sedang di lautkah, sedang di daratkah, atau sedang di udarakah dalam pesawat terbang. Allahu a'lam. Yang ketiga, dirahasiakan dari ajal, bagaimana keadaan kita saat ajal datang menjemput. Kita dalam keadaan sakit yang berkepanjangankah, dalam keadaan sehat walafiatkah, sedang dudukkah, sedang dalam perjalanankah, atau bahkan sedang tertidur sekalipun. Jika sudah saatnya datang, malaikat sang pemutus nikmat pasti akan menunaikan tugasnya. Bersembunyi pun kita dalam benteng 7 lapis baja sekalipun, takkan mungkin salah malaikat maut menjemput ajal. Pasti kita akan dijemput tanpa bisa dimajukan walau sesaat, tak pula dapat dimundurkan walau sesaat. Bisa jadi Jumat kali ini adalah Jumat terakhir dalam kehidupan kita, tak lagi bertemu dengan Jumat pekan depan. Bisa jadi Ramadan tahun lalu adalah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita, tak bertemu dengan Ramadan yang insya Allah 2 bulan lagi akan kita jumpai. Maka ajal yang tak pernah bisa kita prediksi kapan datangnya. Pertanyaannya, siapkah kita menghadapi kematian yang pasti akan datang? Bila ajal telah datang menjemput seorang manusia, bila telah menjadi mayit, 3 hal kata baginda Nabi yang akan mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Yang pertama, jenazahnya akan diiringi oleh keluarganya, tetangganya, kawan-kawan kantornya, sahabat-sahabatnya. Yang kedua, harta akan ikut mengiringi jenazahnya. Jika ia memiliki kendaraan, kendaraannya akan digunakan oleh keluarga besarnya untuk mengiringi jenazahnya ke pemakaman. Yang ketiga, amal perbuatan selama ia hidup di dunia. 3 hal ini kata baginda Nabi yang ikut mengiringi jenazah seseorang ke pemakaman terakhirnya. Setelah selesai proses pemakaman, 2 dari 3 tersebut kembali pulang. Keluarga pulang, kawan kantor pulang, tetangga pulang, saudara-saudari pulang, hartanya pulang. 1 yang akan abadi menemankan ia di alam barzakh,
yakni amal perbuatan yang dulu pernah ia lakukan selama hidup di dunia. Jika amalnya baik, maka insya Allah alam barzahnya terang bagaikan taman dari tamannya surga. Dan sebaliknya jika amal yang menemaninya adalah amal yang jelek, lebih banyak dosanya, na'udzubillah, maka alam barzah yang ia tempati bagaikan lubang dari lubang neraka. Kaum muslimin sedang salat Jumat ini oleh Allah. Untuk itu, selagi kita masih diberikan ruh oleh Allah, masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, mari kita muhasabah diri. Hasaba yuhasibu. Hitunglah diri kita, introspeksilah diri kita. Sampai hari ini bagaimana amal yang sudah saya lakukan? Sampai hari ini berapa banyak solat wajib yang saya tinggalkan? Sampai hari ini bagaimana ibadah solat saya? Lalaikah saya dengan ibadah solat? Seringkah saya melaksanakan tepat pada waktunya, berjamaah pula? Bagaimana Quran? Berapa kali kita khatam Quran sampai usia sekarang? Jangan sampai ketika ajal sudah datang, masuk ke alam barzah, baru penyesalan itu datang. Di alam barzah menangis kita pun, menangis darah pun kita di alam barzah, minta kembali dihidupkan kepada Allah, kembali hidup ke dunia. Takkan mungkin Allah izinkan untuk hidup kembali ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Sebelum itu terjadi, sebelum penyesalan pasti akan datang, maka muhasabahlah diri, introspeksilah diri. Sampai usia hari ini berapa banyak amalan yang saya tinggalkan? Amal yang pertama yang kelak disidang Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal pertama yang kelak akan ditanya dalam sidang Allah Subhanahu wa taala yakni salat. Kelak jika kita telah berhadapan dengan sidang yang maha adil di alam hisab, sebelum Allah tanya berapa banyak puasamu, puasa wajibmu engkau tunaikankah? Yang batal sudahkah engkau ganti? Puasa sunnahmu berapa banyak? Zakatmu berapa banyak? Pernahkah haji? Pernahkah umrah? Lisanmu terjaga atau tidak? Silaturahimmu bagaimana? Sebelum seluruh amal-amal yang lain ditanya, amal pertama yang kelak akan disidang, yang pertama ditanya yakni bagaimana salatmu? Bagaimana salatmu? Jika salatnya baik, kata baginda Nabi, idza salaha sa'iru amali. Jika solatnya baik, insya-Allah amal yang lain pun ikut baik. Wa idza fasada sa'iru amali. Jika amal solatnya buruk, maka amal yang lain pun ikut buruk. Jika solatnya yang merupakan amal utama tersebut tidak ia lakukan tepat pada waktunya, sering ia mundur-mundurkan waktunya, jarang sekali solat berjamaah, sering melalaikan solat wajibnya, bahkan sering ia tinggalkan solat wajibnya, na'udzubillah, maka diragukan ngajinya rajin, diragukan lisannya terjaga dari gosip, ghibah, fitnah, diragukan infak sedekahnya banyak jika amal utama tidak ia lakukan dengan sebaik mungkin. Dan sebaliknya, jika ia rajin melaksanakan solat tepat pada waktunya, tak pernah memundur-mundurkan waktunya, tak pernah meninggalkan solat wajibnya, bahkan sering melaksanakan solat-solat sunnah, insya Allah ngajinya ada walaupun sedikit, insya Allah sedekahnya mau walaupun sedikit, insya Allah lisannya terjaga dari gosip, ghibah, fitnah, mencari-cari kesalahan, insya Allah silaturahim ia jalin dengan baik jika amal utama ia kerjakan dengan baik. Maka jika hari ini kita merasa diri kita jauh dari Quran, diri kita jauh dari infak sedekah, sering berselisih dengan orang karena ucapan lisan kita yang tak terjaga, hal pertama yang mesti kita perbaiki dari diri kita adalah ibadah salat. Perbaikilah salat, insya Allah amal yang lain pun akan ikut menjadi baik. As-salatu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Karena salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan ia adalah amal utama. Jika salatnya baik, kata baginda Nabi, insya Allah amal yang lain pun ikut pula menjadi baik. Bila kita ingin anak cucu keturunan kita menjadi ahli surga, menjadi orang-orang yang tekun beribadah kepada Allah, amal ibadah pertama yang mesti kita perbaiki dari anak cucu keturunan kita adalah amal ibadah salatnya. Perbaiki salatnya, ajarkan salat yang baik, bawa salat tepat pada waktunya. Insya Allah dengan sendirinya ngajinya ada, sedekahnya mau, lisannya terjaga, silaturahimnya baik, insya Allah puasa sunnahnya pun ada, insya Allah jika amalan utama tersebut ia lakukan dengan sebaik-baiknya. Mari kita muhasabah diri kita. Setiap hari lebih baik kita muhasabah diri kita. Sebelum ajal datang menjemput, sanggupkah saya dengan usia hari ini, dengan banyaknya dosa yang pernah saya lakukan sampai hari ini,
sanggupkah saya menghadapi kematian? Karena bila itu telah terjadi, takkan mungkin kita balik ke dunia untuk memperbaiki keadaan. Tinggal kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Apa yang sering ditonton oleh mata, apa yang sering dilakukan oleh tangan, kemana kaki kita pernah melangkah. Judi online, judi offline yang sering kita kerjakan, sedikit pun nominalnya, kelak pasti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan balasan dari semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Na'udzubillah, bila ternyata lebih berat dosa kita, masuklah kita ke dalam neraka-Nya Allah. Seringan-ringannya hukuman di dalam neraka-Nya Allah, baginda Nabi gambarkan dalam hadisnya. Seringan-ringannya hukuman bagi ahli neraka, diletakkan 2 buah batu di telapak kakinya, mendidih sampai ke otaknya. Begitu seringan-ringannya azab yang akan didapatkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam neraka-Nya Allah. Bagaimana hukuman terberatnya karena sering meninggalkan sholat, karena tak pernah khatam Quran, lisan yang tak pernah terjaga, puasa wajib yang sering ia tinggalkan, sering mencari-cari kesalahan, sering melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama, perzinahan, judi online offline, narkoba dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Taubatlah kepada Allah atas seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan sampai hari ini. Taubatlah kepada Allah untuk semua dosa-dosa yang kita lakukan sampai hari ini. Azamkan niat untuk kembali menjadi pribadi yang baik sebelum ajal datang menjemput. Menyesal kita di alam barzakh, menyesal kita di alam barzakh. Nyawa kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah dijemput, keluarga yang kita tinggalkan mungkin akan bersedih sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Kemudian nama kita mulai dilupakan. Orang-orang kantor, kawan-kawan kantor, mungkin 1-2 hari pertama akan masih mengenang kita, tapi kemudian beberapa hari kemudian posisi kita sudah digantikan dan nama kita akan mulai dilupakan. Yang akan abadi menemani kita, yang menyelamatkan kita adalah amal yang kita lakukan selama hidup di dunia. Maka perbaikilah amalan, perbaikilah amalan, taubatlah dari setiap dosa yang kita lakukan, lalu perbaikilah amalan. Mudah-mudahan hendaknya kelak kita berkumpul kembali dengan keluarga besar, bertemu kita dengan orang tua yang telah wafat, bertemu kita dengan pasangan hidup yang telah wafat, berkumpul dengan para nabi, berkumpul dengan syuhada, para anbiya, dan bertemu dengan Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika lanasyahidin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika salihin waj'alna muqimin as-salah ala waqtiha wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a waj'alna hafizin al-Qur'an 'allimna al-hikma wat-ta'wil wat-tafsir. Allahumma inna nas'aluka al-jannah وما قرب إليها من قول
وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في غزة وفي سوريا وفي اليمن وفي كل مكان وكل زمان برحمتك يا غفور رحيم ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. واهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.